Bapak Ibu, ikut mentor atau membeli produk, misalkan robot forex yang bagus, bukan berarti Anda tidak bisa rugi. Sekalipun udah membeli robot yang terbaik menurut Anda, atau ikut guru-guru atau mentor-mentor yang udah top banget, itu pun bukan berarti Anda tidak bisa rugi. Tetapi ada kabar gembiranya yang harus Anda ingat terus dan masukkan di dalam mindset Anda, bahwa bisa rugi itu bukan berarti tidak bisa sukses. Karena sukses trading itu dimulai dari sebuah kerugian. Bukankah kalau Anda trading buka satu posisi sudah langsung minus, sudah langsung rugi? Itu adalah sebuah kerugian, di mana itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Pertama, kerugian, kemudian melalui kesabaran untuk menutupi kerugian dengan keuntungan-keuntungan yang lebih besar dari kerugian itu. Paham ya? Saya ulang lagi, sukses trading adalah dimulai dari sebuah kerugian, kemudian melalui kesabaran untuk menutupi kerugian dengan keuntungan-keuntungan yang lebih besar. Bagus tidaknya mentor atau produk itu tidak dilihat dari pernah tidaknya ia rugi, tetapi bagaimana kerugian tersebut, apakah berakibat fatal atau kerugian itu adalah kerugian yang terukur dan memiliki solusi recover. Lalu bagaimana kerugian itu bisa terjadi? Nah, untuk membahas bagaimana kerugian tersebut bisa terjadi, kita akan melihat beberapa contoh dari teknik trading kenapa kerugian itu bisa terjadi. Misalkan teknik trading scalping. Nah, teknik ini biasanya dikasih stop loss. Karena teknik ini adalah cepat open posisi, kemudian jika sudah untung, cepat langsung dieksekusi, diambil, di closing, seperti itu. Demikian juga kalau pas dia rugi, maka juga harus cepetan di cut loss, di stop loss, dibuang kerugian tersebut. Nah, teknik ini adalah teknik probabilitas. Jadi meskipun keuntungannya itu enggak terlalu banyak, dia cepat ambil, juga demikian kerugian. Jadi harus ada risk and reward yang baik antara keuntungan dan kerugian. Misalkan orang tersebut sudah rugi 20 kali, ya nggak apa-apa, tapi keuntungannya udah 50 kali. Jadi secara keseluruhan trader ini masih pinter gitu. Kenapa? Karena masih untung hasilnya. Nah, ini adalah teknik scalping yang biasanya dilakukan oleh trader-trader manual. Kemudian ada lagi teknik averaging atau martingale, yaitu counter trend. Nah, counter trend ini melawan tren. Karena dia melawan tren, dia butuh ketahanan yang kuat. Makanya nggak bisa tiba-tiba dikasih stop loss di tengah-tengah. Jarang sekali teknik ini memakai stop loss, karena namanya aja teknik ketahanan. Jadi dia akan terus bertahan. Ketika pasar berlawanan dengan open posisi kita, maka equity kita, modal kita lah yang menahan kekuatan itu. Sampai seberapa kuat? Nah, ketika sudah tidak bisa ditoleransi, maka hasil akhirnya dengan teknik seperti ini, karena tidak ada stop lossnya, kerugiannya adalah yang paling mentok MC, alias modalnya hilang semua. Lalu kalau teknik-teknik ini seperti apa penggunaannya? Ya, untuk teknik-teknik ini harus ada pemilihan mata uang yang disesuaikan pola pergerakannya supaya tidak terlalu trending. Ya, ada cara-caranya. Bagaimana memperkecil resikonya? Misalkan dengan pembatasan open posisi, atau dengan bagaimana mengatur lotnya supaya tidak terlalu besar, atau bagaimana mengatur stepnya supaya open posisinya tidak terlalu banyak, jarak stepnya itu bisa lebih besar. Nah, itu akan membuat lebih aman. Atau dengan money management modalnya, bagaimana kita mengatur modal kita supaya nggak seluruh modal kita itu kita pertaruhkan dengan teknik ini. Setiap teknik selalu ada
keunggulannya dan kekurangannya. Tetapi setiap teknik, sebagus apapun teknik, selalu mengandung resiko. Saya ulang lagi. Yang paling penting kita tahu benar-benar seperti apa resikonya dan cara mengatasinya apabila resiko itu terjadi. Supaya kita bisa jadi trader yang untung, bukan trader yang bangkrut. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, untuk teknik-teknik averaging, martingale, dan lain-lainnya itu diciptakan semuanya itu tergantung watak tradernya. Misalkan tradernya suka bergaya ekstrim, maka ya lotnya besar, stepnya pendek-pendek, profitnya juga besar. Oleh karena itu, jika Anda ingin belajar atau membeli robot, Anda perlu tahu karakter orangnya seperti apa yang bikin. Nanti nggak cocok dengan Anda, karena kalau stepnya pendek, lotnya besar, ya jelas mudah MC. Hanya dengan fundamental news yang mingguan dan bulanan aja kalau sudah MC itu akan capek. Karena setiap bulan selalu ada news, setiap minggu ada news, kan MC terus. Tetapi ada juga teknik averaging atau martingale yang diatur oleh trader-trader yang wataknya bergaya hati-hati, ya, lotnya kecil, stepnya diperlebar, kemudian dikolaborasikan beberapa pair sehingga bisa saling menutupi, saling merecover, seperti itu. Nah, ini jauh akan lebih aman. Jadi misalkan ada teknik yang seperti ini, maka jika terjadi MC itu hanyalah jika terjadi fundamental besar. Karena ini tidak ada pembatasan resiko, jelas resiko terbesarnya MC. Tetapi MC-nya nggak setiap tahun, MC-nya jarang-jarang. Kalau ada force majeure di sebuah negara, force majeure itu ada kejadian-kejadian yang tidak bisa dikendalikan lagi oleh manusia karena kejadian alam, gempa bumi, kemudian misalkan ada tsunami, peperangan dan lain sebagainya. Jadi teknik ini loss atau tidaknya itu bergantung pada kekuatan modalnya, kekuatan ketahanannya. Kemudian ada lagi teknik yang jangka panjang, yang biasanya profitnya dihitung itu minimal tahunan lah. Seperti teknik balancing pair yang ada di Super Mega Profit. Teknik ini sangat aman dan bisa diisi uang besar tanpa harus khawatir. Kenapa? Karena diberikan pembatasan resiko yang berupa stop loss. Jadi tidak mungkin sampai MC. Baik, setelah Anda mengetahui beberapa teknik-teknik trading, misalkan dari yang saya sampaikan, atau dari browsing, atau kursus dengan guru spesial, ya, atau Anda pernah membeli tools trading berupa robot atau indikator atau script, sinyal dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya Anda mulai mempersiapkan hati, Anda siap jadi seorang trader. Kemudian Anda harus melakukan komitmen dengan apa yang Anda pilih. Jadi komitmen itu juga merupakan satu attitude. Dan ketika Anda mengalami kerugian, jangan kaget, kembali lagi karena rugi adalah bagian dari perjalanan sukses Anda. Kita sebagai seorang trader tidak boleh menjadi trader yang picik. Kadang-kadang kita ini udah tahu kalau bisa rugi, tapi ketika rugi karena nggak bisa nerima kenyataan, pura-pura kaget, kemudian kok bisa rugi, kemudian kita marah-marah, kemudian kita stres. Padahal pada saat kita memutuskan untuk trading, kita udah tahu kalau bisa rugi, udah dikasih tahu. Kembali pertanyaan saya, emangnya kita ini trader superhero yang nggak pernah bisa rugi? Kita ini orang hebat, orang aneh yang ngalahin Warren Buffett, ngalahin George Soros. Jadi kita nggak perlu marah-marah kalau rugi, nggak perlu frustasi, asal rugi itu sudah terukur. Kemudian pertanyaan saya, apakah Anda seorang trader yang suka menyalahkan orang lain, atau Anda bukan trader? Coba kita cek diri kita sendiri sebelum kita mau melangkah menjadi seorang trader. Cek kembali, apakah saya ini orang yang suka menyalahkan orang lain? Apakah sering beli produk yang kita pilih-pilih sendiri, terus setelah dipakai kita nggak suka sendiri, kemudian kita nggak seneng produknya, kemudian ini ya produk saya kembalikan, saya minta balik lagi uangnya? Apakah kita pernah seperti itu? Saya rasa banyak orang yang kayak gitu. Apakah Anda pernah beli robot, terus Anda nggak cocok dengan robotnya, kemudian Anda minta balik lagi uang robotnya?
Terus Anda mengata-ngatain kalau penjual robot itu suka nipu lah, suka gini lah, gitulah. Tunggu dulu. Saya mau tanya, benarkah guru-guru trading atau penjual-penjual robot itu menipu? Atau kita yang kurang perhatian saat membeli? Apakah kita sudah dijelaskan resikonya? Apakah ada edukasinya? Tetapi kita tidak pernah mau tahu, sehingga kembali lagi ketika kita mengalami resiko, kaget. Jangan kagetan. Sebagai seorang trader, saya tidak mengatakan tidak ada penipu. Mungkin saja Anda tertipu, baik oleh guru-guru trading atau penjual-penjual robot. Tetapi saya ingin menjelaskan dan memberikan satu semangat bahwa ada super mega profit, dan super mega profit menghindari hal tersebut. Kami bukan perusahaan kaleng-kaleng, kami adalah perusahaan yang serius. Kami memiliki forum edukasi dan informasi untuk para member-member kami yang sudah membeli produk kami. Kami sudah menjelaskan cara kerjanya, kemudian kami juga memasukkan Anda dalam grup, dan Anda bisa mendapatkan informasi serta edukasi. Sekalipun Anda gaptek, tapi Anda kan bisa baca. Paling enggak Anda bisa baca dan Anda tahu, oh seperti ini. Jadi Anda bisa lebih paham, baik mengenai cara kerja maupun mengenai resikonya. Pernahkah kita marah-marah dengan guru trading kita? Pernahkah kita merasa melakukan hal yang tidak sopan dan arogan? Pernahkah kita menjadi sok kayak raja karena sudah membayar dengan uang yang kecil? Mungkin menurut kita, uang yang kita serahkan kepada guru-guru kita itu adalah uang yang besar. Tapi kenapa saya katakan kecil? Karena ya kita mampu kok membayarnya, berarti kan kecil. Dan dengan membayar uang itu, guru-guru kita ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadikan kita ini jadi orang yang sukses. Jadi kita kayaknya nggak perlu gitu ya merasa berhak atas hidup guru kita. Kadang kita udah membeli lalu di tengah perjalanan menuju sukses, kita sendiri yang nggak tahan, kita sendiri rasanya nggak nyaman. Kok diatur gini, kok gitu, kok tidak sesuai dengan keinginan saya. Kemudian kita berontak-berontak dan kita marah-marah. Saya katakan, jika kita masih seperti orang yang seperti itu, kita nggak akan pernah bisa sukses dalam trading forex. Walaupun ada perasaan yang seperti itu pada diri saya, terhadap guru-guru saya, maupun produk-produk yang pernah saya beli, yang rasanya tidak bermanfaat sama sekali bagi saya, tapi rasa itu saya tahan. Saya tidak pernah melakukannya. Tahukah Anda bahwa saya sudah menghabiskan beratus-ratus juta untuk hal yang bodoh? Hingga saat ini, saya Yani Cahya di tahun 2020 ini. Namun hal yang bodoh itu pun bagi saya, setelah saya renungkan, sebodoh-bodohnya hal itu tidak pernah sia-sia. Ia tetap menjadi sebuah pelajaran yang berharga, sehingga saya bisa meraih perbaikan finansial seperti sekarang. Betapa banyak guru yang menurut saya itu tidak berfungsi dengan baik, bahkan membuat saya rugi, uang saya ludes dalam satu malam. Kemudian berapa teman-teman trader yang sudah menipu saya sampai ratusan juta. Berapa robot yang sudah saya beli ternyata mengecewakan, orangnya tidak tanggung jawab. Robotnya belum jadi, saya sudah disuruh bayar, dan setelah saya bayar, robotnya itu nggak ada. Diolor-olor, dia nggak bisa kasih robotnya karena memang nggak ada robot itu. Saya ditipu mentah-mentah, benar-benar saya ketipu. Tetapi tidak satu pun dari mereka saya pernah mengata-ngatain mereka. Saya tidak pernah marah pada mereka. Saya menghormati satu persatu dari guru saya. Saya berkata sopan. Untuk yang lainnya yang memang keterlaluan sudah menipu mentah-mentah pun, saya tinggalkan begitu saja tanpa cacian apapun, karena saya merasa saya yang salah, bukan dia yang salah. Saya tidak menyalahkan mereka sama sekali. Saya menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya kurang pengalaman, karena saya kurang pengetahuan, makanya saya mudah sekali tertipu. Nah, saya yang salah, bukan orang lain. Mungkin ketamakan saya lah yang membuat saya mudah tergiur. Nah, saya yang salah. Kenapa saya yang tamak? Hal ini saya sadari karena uang itu sudah ada di tangan saya. Uang untuk bayar-bayar itu kan uang-uang saya, ada di tangan saya. Untuk membeli sesuatu, untuk membayar kepada seseorang, saya nggak bisa melepaskan uang itu dari tangan saya itu dengan dipaksa orang lain. Nggak mungkin orang lain yang mengambil uang saya kemudian
dia merebut. Itu adalah uang di tangan saya yang saya serahkan dengan kerelaan hati saya kepada mereka. Sekalipun penjual robot, guru forex, pada promosi yang manis-manis, mereka nawarin saya, kemudian merayu, mendayu. Kalau saya berkata tidak dan tidak mau mengeluarkan uang sama sekali, maka orang itu nggak akan dapat uang dari saya, dan saya pun tidak rugi. Jadi kalau memang saya merasa rugi, berarti memang kemauan saya yang mengeluarkan uang itu. Kenapa saya harus menyalahkan orang lain? Demikian juga dengan money game yang pernah saya jalani. Saya nggak pernah nyalakan orang lain, kenapa nipu money game ini, terus ngata-ngatain. Enggak, saya menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa saya mau ditipu? Kenapa saya mau mengeluarkan uang? Orangnya dia nggak maksa, dia nggak merebut, dia nggak ngerampok uang saya. Saya sendiri yang menyerahkan uang ke mereka. Kenapa kok saya marah pada mereka? Ya saya harus memperbaiki diri saya sendiri supaya nggak mudah tertipu. Jadi kalaupun saya tidak puas dengan sesuatu, saya tetap menyalahkan diri saya sendiri. Saya memperbaiki diri saya sendiri. Itulah attitude yang saya bangun, baik kepada guru-guru saya di atas maupun kepada murid-murid saya di bawah. Saya katakan di bawah karena saya lebih dahulu, dia yang kemudian. Banyak murid saya yang sukses oleh karena mereka ngikutin jejak saya, mempola dan memodel cara saya bekerja. Lalu mereka mendirikan bisnis yang serupa. Bukankah itu kompetitor? Tetapi saya nggak ada yang nggak seneng sama sekali. Bahkan dari antara mereka ada yang lebih sukses dari saya. Hal tersebut justru membuat saya bahagia, membuat saya bangga. Saya tidak harus menentang mereka, karena kalau mereka sukses berarti saya menjadi guru yang sukses juga. Baik Bapak Ibu, intinya di sini saya mau katakan sebagai trader kita harus memiliki attitude, ya. Saya ulang lagi, selain dari apa yang sudah saya jelaskan, mengulas sedikit, yaitu kesiapan kita, attitude, ya, siap dengan resiko. Karena siap itu makanya kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Kemudian rendah hati, kita jangan sombong terhadap market, kita ini siapa. Jadi jangan mengira kita nggak bisa rugi karena kesombongan kita, sehingga kalau kita merasa rugi kita kaget. Kemudian kita juga harus menghargai orang lain, ya. Hargailah orang-orang yang sudah mengajari Anda. Baik orang itu berguna bagi Anda maupun mungkin Anda berpikir itu tidak berguna sama sekali bagi Anda. Karena memang orang-orang tersebut bukan tidak membuat Anda sukses, tetapi anggaplah sebagai batu pijakan untuk menyambung kesuksesan Anda. Kemudian diperlukan juga kesabaran. Nah, sabar mendapatkan profit, sabar untuk merecover, sabar untuk mau diajar, sabar untuk mau belajar. Nah, banyak sekali attitude-attitude yang harus dimiliki oleh seorang trader. Bapak Ibu, inilah yang bisa sharingkan dari pengalaman hidup saya juga, dan semoga memberikan semangat bagi Anda semua dan berguna bagi perjalanan Anda sebagai seorang trader. Terima kasih semuanya. Saya doakan Anda sukses selalu. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat juga teknik tradingnya, dan profit luar biasa.